Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Nah, kali ini line up berdua lagi karena Akbar lagi berhalangan hadir. By the way, di GP Hungaroring ini kayak kata gua kemarin, ini Monaco tanpa tembok dan terbukti kan susah nyusul kan tren di turn pertama itu. Ya ada sih beberapa overtake di turn yang lain di middle sector, cuman itu jarang terjadi gitu dan itu biasanya di depannya use, di belakangnya udah fresh tire gitu loh. Oke. Kita masuk ke pembahasannya dulu kali ya, Bi ya. Kita coba dari Heeh. startnya, yang dimana gue lagi mempertanyakan kenapa Leclerc harus pakai ban soft dan Hamilton harus pakai ban soft. Apalagi Leclerc ban soft use lagi, bukan fresh tuh. Itu menurut gue strategi goblok ya, yang terbukti tidak berhasil juga karena mungkin dia ngincer track position gitu, dimana pas startnya Leclerc bisa langsung pertama dan menjaga track position itu. Cuman itu tidak terjadi karena dari yang gue lihat pengamatan gue di sisinya Lakers tuh waktu start itu tuh tracknya bener-bener kotor banget, dusty banget. Bahkan komentatornya pun ngomong ini track terkotor katanya tuh di inside line gitu. Menurut lu kayak gimana, Bi? Ada tanggapan, Bi? Tanggapan tentang track rekornya aja sih. Itu emang setuju banget sih Kak. Waktu lihat startnya tuh kayak ini kayak balapan di zona konflik kayak banyak debu, gravel pada berterbangan sampai kena si dashboard si kameranya gitu. Cuman ya buat keputusan Ferrari pakai ban soft gitu ya. Itu mungkin gua rasa itu kayaknya kepedean Ferrari deh. Karena kan itu teh strateginya pernah dipakai di race sebelumnya kan. Nah mungkin peruntungan itu dicoba lagi dari Sungari dan terbukti lah di sini nggak berhasil gitu ya malah kebilang gagal dan akhirnya kan dia yang awalnya start di grid berapa finishnya jadi grid bawah gitu jadi ini mah emang salah Ferrari sih kepedean dengan strateginya yang dimana kan di race kemarin di Hungaria tuh banyak kejadian yang tidak diprediksi gitu ya yang banyak merugikan beberapa tim juga terutama yang mimpin lead gitu itu tanggapan gua sih. Ya, gimana ya? Oh, McLaren ternyata mesin kuat dan satu hal yang gue pelajarin dari setengah musim berjalan ini ternyata Ferrari nggak begitu kuat di track yang panas. Soalnya kemarin itu termasuknya panas Hungari itu. Kayak di Austria, kemarin di Hungari. Dan mungkin ke depannya ada kalau misalkan ada trek-trek panas lagi, mungkin di Timur Tengah bakalan sulit ya. Tapi kenapa ya gue tuh lihat pola akhir-akhir ini gitu ya tentang mengenai Ferrari. Dia tuh emang udah mendekati siklusnya Manchester United gitu. Kadang di bawah dia masuk ke gua rada bangkit 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 juara Jumawa udah Jumawa diharapkan untuk bisa comeback back to back juara lagi ternyata bawah lagi kayak kemarin di Hungari tuh. Kan awalnya kan kita nonton kalau yang kalian nonton di free practice gitu ya. Itu kan Ferrari itu kayak kelihatan menjanjikan gitu. Bahkan kan sampai dipuji sama si tim Mercedes gitulah bahwa Ferrari itu sebenarnya ancaman kita yang sebenarnya gitu. Dan setelah masuk ke race dia kayak masuk ke kualifikasi gitu ya. Kok malah jadi kalah saing sama McLaren itu ya yang di mana McLaren yang tiba-tiba gitu gak ketebak tiba-tiba bagus itulah. Gua kira tuh cuman masalah ya udahlah kualifikasi doang. Kan ke free practice-nya udah kebukti jago juga. Ternyata dari malah kok gini ya malah Pacar udah kacir. mah Hamilton banyak pelanggaran, Leclerc kayak minim apa sih kayak minim aksi gitulah dan strateginya yang buruk juga gitu. Jadi emang Ferrari tuh emang kita tuh jangan terlalu memberi tekanan tinggi gitu lah. Mereka itu selalu mengecewakan gitu ya. Jadi lebih baik ya udahlah legowo aja. Kan kemarin tuh fan-fan F1 kayak takut jatuh kayak berharap Ferrari kalau dia sampai lagi mendapat momentum bisa juara lagi ke satu si Leclerc. Nah, nanti tuh jemawanya jajannya sebulan bakal kambuh lagi tuh. Dan untungnya nggak kejadian gitu. Jadi ya udahlah selamat kita yang sebagai fans netral. Jadi lucu aja. Ya, gitulah. Kita ke di race-nya banyak yang terjadi sebenarnya. Cuman kita nggak bisa ngurut satu-satu. Kita mulai dari tire-nya dulu kali ya. Di pit stop ini banyak banyak pit stop termasuk multiple pit stop kan ada dua kali pit. Hmm. Kecuali untuk Kimi Antonio juga tetap dua kali kan. Di terakhir dia Dua yang terakhir-terakhir tuh. ya dan Yang aduh, kalau sampai itu nggak bisa ke satu aja. ya gimana ya. Gue awalnya berharap si Kimi bisa golong sih sampai akhir, cuman ternyata kata race engineer-nya nggak bisa dan Kimi pun sempat nanya kan, sempat mempertanyakan hal tersebut gitu. Kok gue masuk pit kan gue masih bisa sampai akhir katanya tuh. Cuman kata si Bono nggak, lu nggak bisa katanya tuh. Udah masuk aja katanya. Dan terjadi kan akhirnya kan si Oscar Piastri tiba-tiba mogok, safety car, PSC yang pada masuk pit dan itu
kerugian sih benar bisa menang Kimi Antonelli gitu. Cuman posisi 2 3, gue lupa. 3 ya? Du, tiga Antonelli finishnya. Ya, posisi 3 pun menurut gue udah oke sih untuk Kimi Antonelli yang start di 7 gitu. Tujuh. Keren banget segitu mah tuh. Ya, ya. Dan ngomong-ngomong lu tadi nyinggung si Oscar Piastri, gue jadi kayak kasihan sih. Oh Dia tuh kayak ya. kena ilmu apa sih? Sialnya tuh emang bertubi-tubi aja. Ya, luar biasa lagi. Di sini back markernya goblok sebenarnya Bi aja. Semuanya kayak dari Racing Bulls yang duaan itu kan dapat dimarahin sama Max Verstappen kan. Ini ngapain Ah, sih dua orang goblok katanya tuh. goblok katanya Doni. Kan fuck kita aja. Terus si ya Carlos Sainz Alas yang paling juga ada obvious aja. gitu. Yang dia nyenggol Mm-mm. Piastri dan katanya sih si prosedur blue flag-nya bermasalah. Cuman kan kata komentatornya juga lu punya mirrors, lu punya race engineer, lu Nah, bisa ngelihat di depan ada blue flag. Itu ada 3 sign gitu aja. Kenapa nggak kelihatan gitu? Kenapa nggak lu nyingkah gitu aja? dan itu tuh bagi gue yang fans Piastri kayak sialan gara-gara kelakuan blue flag yang kayaknya driver-driver yang di belakang itu kayak pada bodo amat deh. Padahal kan lampu-lampu blue flag itu kan udah ada di beberapa spot itu ya. Selain lampu yang dikasih Marshall sama juga dikasih radio dari engineer-nya, cuman itu kenapa ya mereka tuh kayak ngambil keperuntungan dari itu yang sistem mati teh yang katanya di lab ke-6 teh ya. Jadi kayaknya mereka tuh sadar bahwa ada error dan errornya itu dimanfaatkan itulah. Sedangkan bagi tim-tim yang leading di depan banyak yang dirugikan, terutama Piastri. Itu emang momentumnya emang kacau bala wanya. Udah mas strategi McLaren yang kacau di situ, malah si Lando yang si Perez yang ngambil duluan dan ternyata setelah keluar siapa sih si Sainz itu malah kan katanya Sainz itu driver yang terkenal bisa mengkritik driver lain gitu ya dengan cara balapnya yang aneh gitu ya. Kok malah dia yang suka ngeritik malah dia yang melakukan sekarang tuh. Jadi kayak kacau sih kemarin. Emang kayaknya semua tuh sepakat untuk tidak peduli dengan blue flag gitu lah. Bener kata si Toto tuh. Semua engineer radio tim-tim belakang itu kayak apa sih Teletubbies ya Ya, ngomong gitu. habis. Aneh-aneh aja. Dan ya itu yang bikin gua sama satu lagi Kak gara-gara kemarin lihat blue flag-nya terlalu kebanyakan malah jadi kayak lihat WEC deh kayak balapan endurance Ya. kayak saling menyalip gitu menyalip satu lap gitu jadi Karena agak aneh. karena gimana ya? Kalau tahun ini tuh mungkin karena memang benar-benar awal-awal regulasi, jadi defisit power dari setiap tim pabrikan dengan tim yang di bawah tuh kerasa banget gitu aja. Jauhnya Mm-mm. jauh banget gitu. Jadi apalagi ini kan Budapest tracknya kecil ya, cuma segitu-gitu doang gitu. Jadi otomatis ini back marker ini tuh nggak terhindarkan sebenarnya aja. Cuman emang apa ya menyebalkan itu sebenarnya. Udah mau ditambah lebar si sirkuitnya tuh yang kecil gitu ya kecil ditambah band markernya itu saling dapat itu lah jadi mau kita kasih ruang juga tapi malah agak sedikit bahaya juga gitu jadi emang serba salah ini memang ya balik lagi emang regulasinya yang kurang maksimal atau kurang optimal gitu lah jadi merugikan beberapa tim dan ya udahlah Terus Sainz juga mau gimana battle buat lagi. gak poison aja. Forward dia battle aja. Gue masih bertanya gitu aja. Gue kan waktu nonton juga waktu si Piastri udah di belakang si Oscar di belakang si Sainz gitu ya gue tuh udah ngeliat ayolah si Sainz itu kan dia tuh dikira gue bakal langsung kasih ruang gitu ya ke si Piastri ternyata kok malah ditahanin mah sampai beberapa dua tikungan kalau gak salah tuh dia nahan si Piastri dan aneh gitu waktu gue lihat ke si lap itu kan ke ranking balapannya ini mas si Sainz gak dapat poin buat apa salip-salipan sama si Alonso kan kayak gak jelas kayak so iya gitu kayak so iya buat ngejar WDC poin WDC atau gimana gitu lah dan itu kan disinggung sama si Piastri kayak aduh mereka berdua emang mau alasan apapun emang tolol mereka berdua gak jelas itu ya Iya sih. dan ya gara-gara momentum itu juga jadinya kan si Piastri kan kena tuh banyak kesenggol dan ya lo tau sendiri kalau momentum pembalap udah bagus tiba-tiba kacau gitu dalam satu perihal sisa balapannya tuh bakal kacau balau di situ tuh dan di situ tuh gue udah ngeprediksi kayaknya Piastri bakal ada kejadian buruk deh soalnya sepengalaman gue main game racing gitu ya kalau udah momentum kita kacau konsentrasi itu buyar dan tujuan kita tuh ingin balik lagi ke posisi awal gitulah dan terbukti si Piastri juga itu setelah momentum kehilangan 2 detik karena tabrakan sama si Sain kan jadi agak sedikit rusuh gitu bawa mobil itu agak sedikit nginjek ke situ cepat banget bablas curve jadi kan akhirnya karena si gearboxnya dan itu juga udah diingetin sama si engineer-nya McLaren tapi dia kayak udah bodo amat udah pokoknya gua gak mau tahu udah kesal juga mau balikin ke posisi bisa dapat ke satu lah jadi ya udah terjadi runtutan kejadian udah mau dari kualifikasi sampai keras jadi ya udahlah nggak bisa finish jadi gitu gue
Udah sebel pokoknya hari-hari ini aja. Biasa beberapa minggu ini emang Piastri ada aja gitu ini kesialannya tuh aja. Padahal gitu gue tuh meskipun dia sial tapi kan setidaknya gue tuh agak optimis karena McLaren tuh bisa dapat momentum settingan mobilnya tuh bisa dapat yang bagus gitu. Kan ke belakang ini kan lihat McLaren kayak masih improve buat upgrade mobilnya nyari settingan yang oke gitu lah. Nah gue tuh dulu tuh masih sabar-sabar nunggu kapan ya momentum McLaren bisa dapat settingan mobil yang oke gitu ya. Bisa ngeliat lagi driver gue bisa podium lah setidaknya gitu. Sekalinya dapat malah DNF jadi kayak aduh ya udahlah harus merelakan untuk Lando kembali yang ke satu aja. Ah iya. Tapi ya perlu gua akuin emang Lando di race ini lebih kencang daripada Oscar ya. Dia lebih stabil, dia lebih kalem dan kencang dia aja. Setelah pas dari Oscar Piastri kan Oscar Piastri pit, dia bisa langsung manage gapnya ke Max Verstappen jauh banget itu. Dan terbukti di akhir pun gap ke keduanya jauh banget itu aja. Kalau misalnya nggak ada safety car mungkin bisa 20 detikan. Bisa ya. Itu tuh kalau lu sadar mah lihat si Lando dengan cara drivingnya dia tuh cocok banget saya sama si regulasi mesin 2026 ini. Saya kan kalau dibandingin tuh antara si Piastri sama si Piastri itu tipikal orang yang kalau injek gas tuh kayak cepat gitu. Kalau Lando tuh smooth kayak lebih stabil. Cara nyetirnya juga lebih mini mistake gitulah cara belokan setirnya tuh. Dan juga cara exitnya juga si Lando tuh lebih rapih. Dan itu tuh ngaruh banget buat ke softwarenya si mesin 2026 ini yang dimana AI-nya tuh sangat gimana ya sangat terlalu lembut lah buat ngedeteksi hal-hal yang kayak sliding, hal-hal yang tertolnya kelambatan, kecepatan dan itu memang harus diakui sih emang gaya Lando dengan regulasinya 2026 ini softwarenya emang cocok mirip-mirip kayak Antonelli dengan mesin 2026 ya. Jadi ya udahlah gue emang sepakat di sini emang kalau Lando pace-nya lebih bagus daripada si Piastri dan di lap berapa gitu kan si Lando tuh udah minta beberapa kali ke timnya kan buat itu soft position sama si Piastri karena dia ngerasa lebih cepat dan akhirnya ya terbukti emang cepat sampai akhir juga. Iya, lebih cepat dan bannya pun lebih degradasinya lebih kecil. Dan ya pantas lah dia untuk pertama menurut gue ya. Ya. Lepas tadi ya itu. Oh, anyway, kita ke posisi 2 mungkin ada Max Verstappen yang di match ini underdog ya sebenarnya ya. Dia tiba-tiba kencang. Di awal-awal dia sebenarnya lambat banget dibandingin sama Lewis Hamilton yang belakangnya. Cuman dia punya track position dia di depan dan Lewis Hamilton di belakang dan Lewis Hamilton benar-benar kesusahan nyusul nih. Dan itu buat degradasi bannya Hamilton makin jelek. Apalagi kan dia pakai soft di awal-awal tuh. Dimana gue gak ngerti kenapa Max Verstappen tiba-tiba di akhirnya bisa survive pakai ban soft sampai akhir itu agak anomali tuh deh. Banyak yang bilang kan itu si timnya Verstappen kayaknya cenayang deh. Bisa ngeprediksi Barnshoff di akhir tuh bakal kuat intinya mah meskipun mereka gak ngasih tahu alasannya tapi tiba-tiba berhasil kan. Dan aneh juga oh sama ini mungkin dibantu Barnshoffnya di akhir yang dibilang kelewatan lap jumlah lap yang seharusnya ditambah sama banyak traffic sama blue flag tadi jadi agak sedikit kebantu si Verstappen. Tapi gimana ya ada balik lagi mah Verstappen dia tuh tipikal driver yang bisa memaksimalkan keadaan kan meskipun mobilnya yang katanya dia tuh deployment baterainya udah nggak ada tapi deployment mobilnya kan udah kacau gitu ya dan juga kan ditambah bannya yang katanya gak enaknya dia tuh banyak misu-misu tapi ciri khas Max nih kalau Max sudah banyak misu-misu marah-marah dia tuh bakal jago jadi kayak mirip kayak tipikal God lah God kalau disinggung pasti bakal jago ya dan kemarin kebukti dan kitanya bisa melihat kan ada momentum yang Max itu yang nyalip si Hamilton itu kan keren banget kan. Ya, ya, Terus ya. itu kayak kaget bisa nih. Itu breaking yang semuanya spesial dan mungkin nggak bisa ditiru sama pembalap lain gitu. Ini cuma Max Verstappen doang yang bisa gitu dan Max Verstappen juga mengakuin kalau that's quite special katanya tuh. Gimana ya? Ada kak selain Verstappen yang nyobain gitu, si Alonso tuh berhasil. Alonso ya berhasil ya late breaking. Ya, cuman itu serunya kayak regulasi tahun kemarin kan itu bukan masalah power battery itu benar-benar late breaking gitu. Siapa yang lebih berani untuk ngerem lebih telat dia yang menang gitu. Itu pas Verstappen terbukti di sana bisa. Dan emang di mana ya? Di sini tuh track position bener-bener ngaruh sih anjir. Kalau misalkan Lewis di depan mungkin dia bisa lebih bebas, bisa lebih ngacir ke depan. Cuman kan balik lagi ini Max Verstappen yang gara-gara late braking itu jadi punya track position lagi. Jadi nggak bisa Hmm. ngapa-ngapain lagi juga anjir. Cuman bisa ya udah gitu nggak bisa nyusul meskipun mobil depannya lebih lambat juga susah ini mau nakut tanpa tembok anjir. Nah, setuju ya. Dan
Ya udahlah. Kan Luis mah udah ya kita bahas kalau dari si Leclerc gimana Kak? Leclerc yang Oh, momentumnya dia yang di race sebelumnya bagus, ternyata sekarang malah menghilang lagi. di sini Leclerc benar-benar nggak kelihatan apa-apa. Dia pakai ban soft use dan terus ganti ke hard pun tetap nggak ngaruh. Pace tetap jelek, lebih lambat dari Lewis. Dan gue nggak tahu si kata si race engineer sih bannya overheating katanya ya. Kayaknya emang ban hard di track yang panas agak jelek ya. Soalnya pas pakai ban soft 11-12 lah pace sama Lewis itu. Itu sih sebenarnya. Kalau sama dari Leclerc emang jelek aja sih sebenarnya. Kayaknya dia di Ferrari di race ini lebih fokus ke kualifikasi deh, settingannya bukan ke race. Soalnya kan ngejar track position itu juga sebenarnya. Hah. Gue tuh lihat Leclerc kemarin tuh malah jadi ingat race yang sebelumnya kan. Apa sih yang sebelum-sebelumnya, dua race sebelumnya kan sama-sama track panas kan. Oh, Austria, Austria ya. ya Austria. Hah? Asa mirip kayak di sana di si Leclerc kemarin. Iya, ya. Jadi emang udah kelihatan kalau Leclerc itu emang kurang jago lah buat di race kayak kemarin. Tapi ya udahlah, Ferrari ya Ferrari gitu. Meskipun gitu juga ya udahlah, ada hiburan setidaknya. Ya apa ya Ferrari mungkin menang di sirkuit yang khusus gitu. Nggak semua track all around gitu loh. Mobilnya bagus kayak Mercedes atau enggak McLaren gitu. McLaren sebenarnya nggak all around juga sih. Mercedes yang all around tuh. Gak. Dia Mm-mm. di segala track bagus, Monaco bagus, di sini juga bagus, di Spa bagus. Kayak apa kelemahannya mobil ini gitu aja selain reliabilitas yang jelek gitu aja. Nah, itu doang kelemahannya realitasnya. Dan terbuktikan yang selalu kena tuh si Russell tuh. Ya Dan rasa. gara-gara yang sering kenanya si Russell jadi makin banyak yang bilang, aduh dia makanya disabotase lagi. Aduh muncul lagi isu itu kan. Kalau kemarin nggak sih, kemarin anti stall sih sebenarnya. Itu semua pembalap bisa terjadi gitu emang agak apes aja. Emang sialannya Russell beberapa race ke belakang ini emang atas terus gitu. Dan Russell pun kayaknya bilang di wawancara gitu dia tuh ngomong kalau harapan juara dunianya udah pupus di balapan ini katanya tuh. Dia udah Aduh, pesimis aja, kasihan banget. harusnya Russell belajar dari si Norris musim kemarin tuh. Meskipun kalah jauh di paruh musim awal. Tapi kan dengan berjuang, berusaha kan bisa juara tidak ya akhir. Belajar di Max bi jauh banget itu dari gapnya Oh iya, tiba-tiba tiga anjir. tapi Aduh, udah maksud juga sama sih awal-awalnya kan dia kata-katanya gitu kayak Russell sekarang kayak udahlah udah lepasin perebutan WDC gitu tapi kan tiba-tiba gara-gara dengan bilang begitu tekanannya hilang bukan ke dia ya kan bisa lagi lepas tuh sampai akhir musim mungkin strateginya dipakai sama si Russell gitu. nggak tahu sih, gue nggak ngeliat Russell tipikal orang yang seperti itu gitu, kayak Max gitu, yang bisa nating tulus. Enggak, kayaknya Russell nggak kayak gitu sih. Itu ya udahlah berarti ngomongin Mercedes berarti udahlah cukup. Oh ini kak paling kita yang harus ada di plus satu tim lain nih Aston Martin tuh. Akhirnya setelah sekian lama dia ikutan dari awalnya sampai sekarang dia bisa finish tuh sekarang. Bisa menyelesaikan race kedua drivernya tuh. Itu gimana tuh? Kemarin dia bawa upgrade, correct me if I'm wrong, tapi 16 upgrade kalau nggak salah. Lumayan banyak, termasuk si 16 betul. wing dan sidepod, segala macam lah pokoknya. Fundamental mobilnya diganti lah. Semua. Iya. Itu tuh kata si Newinya sendiri, dia tuh nggak mau bikin upgrade kecil-kecilan, mending langsung se-upgrade gitu biar fundamental mobilnya sekalian berubah gitu anjir. Dan ya terbukti Alonso meskipun masih belum tembus Q1, masih belum kompetitif tapi udah masuk Q2 dan oke lah sebenarnya. Dan Aston Martin pun depan Haas kalau nggak salah finish itu. Positif. 13-14 kan Ya, ya. ya, ya, positif. Hasilnya lumayan oke. Kalau menurut gua ya. Jadi mungkin kedepannya jadi dari Aston Martin masih banyak yang harus diperbaiki dan PR-nya masih banyak buat Adrian Newey sampai ke jadi mobil yang kompetitif. Gua ragu sih sebenarnya. Paling banter mungkin di depan Haas gitu. Dia bisa finish poinnya di akhir klasemen. Cuman agak susah, PR-nya banyak banget. Itu memang berarti kayaknya PR Aston Martin itu kan ada banyak gitu ya. Nah itu baru ke checklist satu yang udah selesai. Masalah era lah udah kebilang berhasil itu diatasi dan terbukti kan mobilnya bisa setidaknya bisa untuk belok gitulah. Kayak yang sebelum-sebelumnya yang understeer parah pisan sampai setirnya udah mati, mobilnya tetap ke belok. Sekarang mau udah enakin lah kata Alonso juga setidaknya bisa dikenalikan gitu lah.
Sekarang tinggal ya tinggal improve selanjutnya lah, mungkin masalah mesin, gearbox dan lain sebagainya lah. Malah kalau andain aja gitu ya, misalnya dengan situasi sekarang Aston Martin yang chassis mobilnya udah dapat itu si pakemnya gimana, masih tetap pakai mesinnya Mercedes, kayaknya bakal bakal gacor ya, bisa bersaing di papan tengah atas mungkin. Kan sekarang tuh dia masih kebilang karena semuanya baru kan, jadi agak sedikit melambat, jadi dari nol banget sampai sekarang tuh. Tapi dengan hasil kemarin si Newi bawa 16 upgrade sekaligus dan terbilang berhasil, berarti ini bisa membuktikan bahwa Newi itu masih bisa ngebuat mobil gitu lah. Nggak dibilang Newi skillnya udah hilang gitu lah. Jadi ya udah, kasih aplaus yang banyak lah buat Aston Martin bisa setidaknya finish kedua drivernya di race ini. Oh iya, dan ngomong-ngomong soal tim banter juga, Nico Hülkenberg akhirnya cetak poin pertamanya di musim ini. Ke-9 kalau nggak salah dia tuh dapat 2 poin. Nah, 9. Itu positif lah buat Nico Hülkenberg, soalnya kan dia driver senior ya, masa di carry sama Wortel terus gitu aja. Dan gue jujur setelah gue lihat lagi si livernya Audi setelah beberapa race, gue suka aja sama livernya Audi, bagus banget aja. Bagus itu mah, malah kan gue teh kemarin nobar ya sama teman yang nonton Evan dari lama, dia tuh bilang kok Audi kayak mirip-mirip McLaren atau Mercedes tahun-tahun dulu, warnanya silver gitu gitu lah. Kebilang minimalis elegan lah, kalau dipakai buat race mah jadi kebilang bagus, emang bener. Dan Banyak orang yang sedikit nostalgia gitu lah ngeliatnya tuh. dan wear kitnya kayak shirtnya bagus, topinya bagus, gue pengen anjir, bagus banget itu aja. Adidas sih yang mulai Ntar kita bikin. beli. Oh ya, by the way, baru kemarin si beritanya diumumkan kalau GP Sepang bakalan kembali lagi, tapi pakai nama Bahrain GP, cuman tempatnya di Sepang. Jadi Bahrain cuman minjem tempat dan venue-nya doang gitu di Sepang tuh. Ini kabar baik buat kita sebagai penonton di Asia Tenggara gitu. Yang mana Singapura menurut gua overpriced, di mana Singapura tuh memang benar-benar ngejual entertainment bukan ngejual balapannya, dan Sepang ini kalau misalkan lu mau nonton, ya itu benar-benar track yang legendaris dari tahun 2000-an udah dipakai gitu, dan tracknya pun bagus, ada lurusan panjangnya panjang banget, ada tikungan pendek, ada tikungan cepat, tikungan lambat, itu all rounded lah. Ini buat sebenarnya sirkuit buat tes sebenarnya, bagus ya tuh. Cuman ya bakal menarik kalau misalkan kalian punya uang lebih, mungkin bisa coba war tiket. Kalau kita gimana Bi, mau war tiket juga Bi? War tiket tau pasti, cuma dapat enggaknya ya gimana nanti aja itu malah. Ya gitu juga Tapi kan. kalau dapat ya syukur lah. Ya, ya kalau misalnya kita dapat war, kita bakalan berangkat ke sana harusnya ya. Tanggal 5 Oktober, dan katanya minggu-minggu ini bakalan umumin tiketnya. Standby aja. Yang mana gue jujur seneng banget lah, gue suka banget sama sirkuit Jepang ini. Menurut gue ini sirkuit yang bagus banget. Sayang banget sirkuitnya terus nggak ada di kalender F1 gitu, dimana waktu itu emang Malaysia keteteran buat biayain F1 di sini, dan sekarang masuk lagi anjir. Gue seneng banget sumpah. Asli situ. Nambahin jatah race Asia lah setidaknya. Selain Singapura, Jepang, nambah lagi satu lagi nih sekarang. Dan tiba-tiba banget, jadi ya udah kita semua senang. Iya, dan Malaysia tuh bener-bener sirkuit paling murah untuk dikunjungi gitu. Oh, Tahun 2017 tuh sekitar 1.500 ringgitan, sekitar berapa gitu tuh kalau nggak salah, sejutaan kali gue lupa. 4.000. Segituan lah pokoknya. Paling di di apa sih, diprediksi bakalan 600 sampai 900 ringgit, which is itu 3 sampai 4 jutaan di grandstand-nya. Jadi kalau misalkan kalian punya budget segitu, ya kenapa enggak gitu, why not gitu. Kapan lagi bisa nonton F1 murah dan dekat. Tapi ini tuh kayak kayak berita yang tiba-tiba gitu, kayak tiba-tiba tapi kita jadi senang semua gitu, kayak nggak salah, kayak terlalu cepat ya tuh beritanya tuh. Tiba-tiba satu hari ini, 2 hari, 3 hari, jadi wacaranya tuh langsung cepat sampai terrealisasikannya tuh, jadi ya udahlah. Jadi kita bisa lihat terus langsung dengan harga yang affordable gitu lah. Iya. Dan sebagai WNI mungkin ini Bawa Andy ya. mungkin kita sedih ya Nah, sebagai WNI ya, dengan negara tetangga bisa semaju gitu, sementara negara kita masih gini-gini doang. Ya. Ya oke nah, lah, masih negara, udahlah. masih satu rumpun lah, nggak apa-apa lah seenggaknya gitu. Nah, Dan nggak dimonopoli sama Singapura, soalnya Singapura overpriced. Gua nggak nyaranin lo buat terbang ke Singapura buat nonton F1 itu, menurut gua nggak rekomend lah. makanya ya ada resiko bakal war tiket, bakal cepat habis deh tiket Malaysia, prediksi gua ya. Ya.
Nggak akan kayak Singapura 1 bulan tuh masih ada slot kosong gitu lah kalau Singapura tuh. Ya gimana ya, sekarang tuh F1 lagi emang hype banget di Asia Tenggara pun hype-nya lebih tinggi. Di Malaysia emang dari dulu hype-nya udah bagus itu, jadi mungkin Warlock Malaysia juga bakalan pada datang ke sana, dan kita warnya sama satu ASEAN. Kalau misalkan lu war tiket konser di Jakarta misalkan nonton K-pop, itu cuma satu Indonesia doang kan yang war tiketnya tuh. Ini satu ASEAN Heeh, anjir. peluangnya udahlah. Tapi setidaknya lah mungkin dengan diadakannya Malaysia GP nanti bulan Oktober mungkin buat tahun-tahun kedepannya bakal ada lagi mungkin ya. Kalau emang bagus itu hasilnya. Harusnya nggak tahu ya, ini kan ya F1 tuh sirkuitnya di slot, di jatah, ada waiting listnya gitu. Kalaupun ada mungkin lama 2030 baru bisa kalau misalkan emang negosinya alot gitu. Soalnya yang terakhir kali gua baca tuh waktu akhir tahun kemarin tuh si yang punya Perdana Menterinya Malaysia kan emang udah ngajuin buat masuk lagi ke F1 buat ngedaftarin lagi sepangnya gitu. Cuman ya sama si F1-nya belum di approve buat tahun kapan itu. Jadi ya tinggal tunggu aja. Ya, Kalau buat registrasinya mah udah masuk sih. ya. Sumpah ini sirkuit bagus banget jir, sumpah. Ya itu sirkuit Makanya pingin. pertama kalinya Vettel menang di Ferrari di sini. Max Heeh. Verstappen juga pernah menang di sini kalau nggak salah tuh ya. Makanya ini sirkuit bagus lah anjir, sumpah. Suka banget gua di sini aja. Kan banyak yang bilang juga sirkuit ini tuh mirip kayak Barcelona ya. Segala itu ada kan ya. Iya, Segala pasti pokoknya segala apa ya itu ya buat uji coba ada semua lah ada ya. kata lu tadi Kak. Jadi Ya, kita yang sebagai penonton juga harusnya bakal lebih terhibur gitu ya dibandingkan sama Singapura mungkin. iya, iya. Dan menurut gue daripada Jeddah tuh sirkuit di Arab Saudi, mendingan sirkuit ini anjir yang ada. Buat gantiin Jeddah tuh anjir. Itu enggak apa ya, Ya, Jeddah tuh kurang. Sorry ya. kepanasan di sana mah jadi selalu main malam kan. Ya dan gitulah. Sebenarnya di Sepang pun panas sorenya Cuman emang gara-gara sirkuit Sepang pencahayaan tidak memadai untuk malam hari. Jadi ya udah disorein aja. Nggak kayak Singapura. Singapura kan emang pencahayaannya bagus buat malam hari gitu. Jadi emang malam hari. Sebenarnya yang ideal tuh malam hari kalau misalnya di Asia Tenggara, soalnya kalau sore tuh panas banget. Heeh, soalnya kan kita katulistiwa pisan nya. Ya. Jadi ya begitulah. Kalau misalkan kalian tertarik nonton di Sepang, silahkan war tiket. Dan kita kembali lagi mungkin di balapan bulan depan di GP Belanda. Menurut gua itu bakalan lumayan menarik, soalnya mirip-mirip sebenarnya kayak Hungaroring, track kecil Heeh. gitu, flowing, ada kayak roller coasternya. Ya, tebakan gue sih di sini yang menang Max Verstappen. Kalau gua mah tetap yang menang Lando Norris. Itu prediksi gua nya. Iya. McLaren masih dapat momentum. Ya biasanya di Belanda lebih dingin sih, soalnya Belanda kan Amsterdam, di Amsterdam kan gue lupa, pokoknya di Belanda negara dingin ya. Hmm, Ya harusnya Ferrari bisa ada tiga perlawanan lah setengahnya gitu. ya udahlah. Oke, mungkin kita kembali lagi di bulan depan. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi atau saran atau komentar, silakan komentar aja di sini. Kalau misalkan kalian suka sama video kami, pembawaan kami, kita silakan share, di like juga kalau misalkan kalian suka, dan kembali lagi bersama kami di Bacot Balap nanti.